Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Egy Rosi Subiakto. Kali ini di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Lanjut. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah pengenalan Object Oriented Analysis. Nah, kita akan berkenalan dengan UML atau Unified Modeling Language ya. Berdasarkan silabus kita ada di pertemuan ke-6, ini pengenalan Object Oriented Analysis. Kita akan pelajari yang pertama adalah mengenai evolusi metode berorientasi objek. Nah, sebelum kita ke materi, silakan bisa persiapan dulu. Sambil dipersiapkan, kita akan kembali sesaat lagi. Untuk yang pertama ada evolusi metode berorientasi objek. Kita lihat bagaimana evolusinya. Jadi evolusi ini berawal dari tahun 70-80-an yang masih menggunakan struktur programming baik dari sisi desain dan analisisnya. Kemudian mulai berevolusi sekitar tahun 80-90-an. Ini berevolusi menjadi metode yang berorientasi objek, baik dari sisi analisisnya, desainnya maupun programmingnya. Ya, jadi kalau kita pelajari materi ini, kalau yang terstruktur itu ada di mata kuliah RPL, kemudian untuk yang berorientasi objek, analisis dan desainnya maupun programmingnya kita ada di rekayasa perangkat lunak lanjut ya. Mungkin untuk programmingnya kita semua sudah tahu ada di semester 4 di mata kuliah pemrograman berorientasi objek ya menggunakan Java. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai sejarah mengenai UML ya. Untuk sejarahnya ini berawal dari bahasa pemodelan yang terfragmentasi atau terpisah. Di sini ada Booch, kemudian OMT, lalu ada Object Oriented Software Engineering. Nah, dilakukan proses unification di sini menjadi bernama yang pertama itu ada Unified Method versi 0.8, kemudian berkembang lagi UML 0.9 dan 0.91. Lalu fase standarisasi ini muncul UML 1.1, kemudian sampai sekarang ke fase industri ya. Jadi berawal dari metode pemodelan yang terpisah, sekarang berdasarkan namanya unified atau disatukan ya, penyatuan bahasa pemodelan. Selanjutnya kalau kita bicara diagram dalam UML, mungkin sebagian dari kita juga sudah tahu ada beberapa diagram ya. Diagram dan prosesnya. Jadi ketika kita melakukan pemodelan untuk software yang berorientasi objek, apa yang pertama kita buat? Yang pertama kita buat ada diagram use case ya, atau use case diagram. Ini muncul di fase inception. Untuk diagram-diagram ini kita akan bahas nanti satu persatu ya. Untuk pertemuan ini kita akan bicara mengenai use case. Nah, use case ini harus dibuat pertama kali ketika memodelkan dengan UML ya. Selanjutnya dibuat kelas dan package-nya. Ini di fase elaboration atau perluasan. Kemudian kita buat juga ada interaction diagram. Nah, untuk interaction diagram ini ada dua diagram lagi yang
dibagi menjadi yang pertama ada sequence, kemudian ada collaboration. Jadi sequence diagram dan collaboration diagram ini masuk ke dalam interaction diagram. Oke, selanjutnya ada activity diagram. Ini berbasis pada workflow atau aliran kerja. Kemudian ada perilaku ya. Ini berupa kegiatan-kegiatan atau activity. Selanjutnya ada state transition diagram. Ini intra-class behavior ya. Berupa pernyataan-pernyataan dari state satu ke state yang lain. Lalu ada juga, nah ini kalau kita bicara mengenai OOP-nya ya, Object Oriented Programming, ya di sini ada contoh source code-nya menggunakan bahasa Java ya di sini. Nah, ini di fase construction di source code. Selanjutnya ada deployment. Nah, ini kalau bicara mengenai struktur dari sistem ya, ada perangkat kerasnya, perangkat lunaknya maupun jaringannya. Ini di fase transition. Oke, selanjutnya ini ada penjelasan mengenai UML use case diagram. Oke, akan saya jelaskan sesaat lagi. Oke, tetap di sini ya. Oke, selanjutnya ini ada diagram-diagram ya, beberapa diagram yang ada dalam UML beserta fungsinya ya. Selain ini juga ada diagram yang lain. Oke, yang pertama ada use case diagram. Jadi use case diagram ini menggambarkan perilaku fungsional sistem seperti yang terlihat oleh penggunanya. Jadi kalau seorang mau melihat fungsi sistem di dalam sebuah UML, maka lihatlah di use case diagramnya. Kemudian ada juga kelas diagram. Ini menggambarkan struktur statis dari sistem yang dibangun. Di sini ada class dan association. Kemudian ada sequence diagram. Ini menggambarkan perilaku dinamis sebuah sistem. Di situ ada aktor, objek, dan pesan ya. Lalu ada state chart diagram. Ini menggambarkan perilaku dinamis dari individu sistem. Di sini ada states, event, dan transition. Lalu ada activity diagram. Di sini memodelkan perilaku dinamis dari sistem. Di situ nanti ada activity, workflow, atau flowchart ya. Bisa berupa flowchart di sini ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas fokus mengenai satu diagram ya. Diagram yang pertama mengenai use case diagram. Nah, sebelum kita ke pembahasan, bisa istirahat dulu mungkin untuk menyaksikan video ini. Kita akan kembali sesaat lagi. Oke, diagram yang pertama akan kita bahas adalah use case diagram ya. Kita bahas dulu dari sisi penjelasan atau definisinya. Jadi use case diagram di sini menggambarkan fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna ya. Jadi kalau seorang ingin melihat fungsi sistem di dalam sebuah dokumen spesifikasi yang menggunakan UML, maka lihatlah dari use case diagramnya. Nah, di dalam use case diagram ini memodelkan dan menyatakan unit fungsi atau layanan yang disediakan oleh sistem atau bagian sistem, subsistem, atau kelas ya. Use case dapat dilingkupi dengan batasan yang diberi nama label sistem atau namanya boundary ya. Nah, dalam use case diagram ini diringkas menjadi satu gambar, kemudian semua use case merupakan bagian dari sistem yang dimodelkan ya. Kalau use case ini nanti simbolnya bentuknya oval, kalau dia use case diagram ini gabungan dari beberapa use case ya. Ada aktor, ada use case, ada boundary, ada association, dan lain sebagainya. Nah, use case diagram juga menceritakan apa yang dilakukan sistem. Lalu use case diagram juga baik digunakan untuk berkomunikasi dengan user atau pengguna. Oke, selanjutnya di sini saya tampilkan ada notasi atau sintak yang ada di dalam use case diagram. Yang pertama ini adalah aktor ya, simbolnya seperti gambar orang itu.
Di sini menggambarkan orang atau sistem lain yang terkait dengan sistem yang kita modelkan. Ini aktor ya. Kemudian ada use case. Use case ini simbolnya oval seperti itu. Ini merupakan bagian utama dari fungsi sistem. Jadi use case ini menggambarkan fungsi ya, setiap fungsi atau fitur dari sistem. Nah, nanti kalau gabungan dari beberapa simbol yang ada ini namanya use case diagram. Kemudian ada association relationship, ada simbolnya garis tanda tanda panah ya, tanpa anak panahnya di situ, jadi strip saja seperti itu. Ini menghubungkan antara aktor dengan use case nantinya. Kemudian ada include relationship, ini include ya. Kemudian ada extend, simbolnya sama, yang membedakan adalah tulisannya di situ atau captionnya. Nah, nanti saya jelaskan juga apa bedanya secara lebih detail ya di slide selanjutnya. Kemudian ada relasi generalization, ini simbolnya tanda panah, di situ ada segitiga di ujungnya. Ini yang menggambarkan konsep inheritance yang ada di dalam metode berorientasi objek. Nah, bagaimana cara menggambarkan use case diagram? Nanti saya jelaskan dengan tutorial ya. Nanti di bagian akhir saya jelaskan. Nah, selanjutnya untuk elemen atau simbol use case diagram ini penjelasannya ya. Aktor tadi yang digambarkan dengan bentuk seperti orang tadi, ini merepresentasikan seseorang atau sesuatu seperti perangkat atau sistem lain. Kemudian tadi yang use case simbolnya oval, ini merepresentasikan tugas aktor, pola perilaku perangkat lunak atau apa yang harus dilakukan oleh sistem atau fitur kunci sistem. Nah, ini fitur atau fungsi ya. Lalu ada boundary, ini simbolnya kotak ya. Jadi boundary ini merupakan batas ruang lingkup, merepresentasikan batasan atau ruang lingkup sistem. Biasanya diberi nama label sistem. Kemudian ada package, ini merepresentasikan ruang lingkup kelas ya. Dalam satu package terdapat beberapa kelas di situ. Oke, selanjutnya ada association. Association ini tadi yang simbolnya garis tanpa tanda panah ya. Ini menghubungkan antara aktor dengan use case. Kemudian ada generalisasi. Generalisasi ini menggambarkan konsep inheritance atau pewarisan yang ada di metode berorientasi objek. Kemudian ada dependency include. Ini di mana use case yang dituju harus melewati proses lain. Nah, bedanya dengan extend di mana use case yang dituju berdiri sendiri tanpa harus melewati proses yang lain ya. Oke, kita lihat penjelasan lebih detail nih. Untuk menyusun use case diagram, caranya adalah dengan mengidentifikasi aktor. Nah, ini penjelasan ini nanti ada di dalam tutorial pembuatan use case diagram dengan tools ya. Identifikasi aktor, kemudian identifikasi use case, membuat diagram use case, lalu mendokumentasikan secara naratif setiap use case, skenario atau tabel use case. Nah, ini penjelasan lebih detail mengenai extend dan include ya, apa bedanya. Tadi kalau extend ini merupakan hubungan kasus luar biasa atau jarang dipanggil. Exceptional event flow dipisahkan dari acara utama untuk kejelasan, lalu sebuah use case mewakili arus event yang luar biasa dapat memperpanjang satu atau lebih kasus yang digunakan. Jadi kalau dari artinya extend ini perluasan. Jadi satu use case bisa di perluasan di sini. Contohnya ada purchase tiket. Nah, ini extend ke cancel. Jadi kita ketika membeli, ketika seorang passenger atau penumpang ini membeli tiket, ini ada extend. Oh, ada beberapa keputusan yang bisa diambil. Yang pertama ini contohnya stoknya habis, ini extend dari pembelian tiket ya. Misalkan saya sebagai seorang penumpang mau beli tiket pesawat secara online. Yang kemungkinan yang pertama ini ada out of order atau stoknya habis, tiketnya habis ya. Lalu yang kedua kemungkinannya saya mau beli kemudian saya cancel, ini juga extend.
Lalu yang ketiga, no change ini tidak ada pilihan. Jadi ketika saya beli online, oh tidak ada pilihan kursi yang pas, ya, ini ujung-ujungnya nanti juga extend ya di sini. Kemudian ada yang terakhir, contoh extend dari pembelian tiket. Ini ada time out, misalkan waktu kita mau beli itu waktunya habis ya. Jadi sudah melebihi batas. Itu extend ya, atau perluasan atau kemungkinan yang terjadi ketika ada sebuah use case. Kemudian apa bedanya dengan include? Nah, include ini merupakan hubungan perilaku yang diperhitungkan dari kasus penggunaan ya. Include ini merupakan perilaku faktor yang digunakan kembali bukan karena pengecualian. Nah, arah dari hubungan include ini untuk menggunakan use case, tidak seperti extend ya. Nah, contohnya contoh yang lain ya selain ada di gambar, untuk include ini adalah ketika kita melakukan login ya. Login ini ketika kita login ini kan harus punya username sama password. Nah, untuk melakukan itu ini kita harus melakukan registrasi dulu ya kalau baru awal ya. Nah, inilah include. Jadi antara registrasi dengan login ini hubungan include ya. Jadi kita harus registrasi dulu baru bisa kita login. Nah, itu contoh yang include ya. Oke, selanjutnya ada tutorial bagaimana cara membuat use case diagram. Ini tutorial ini menggunakan Enterprise Architect 7.1 ya. Untuk tutorial ini saya buat dalam bentuk video. Jadi dalam video di sini tutorial membuat use case diagram dengan Enterprise Architect versi 7.1. Di situ sudah saya jelaskan dengan studi kasus ya, ada cerita, kemudian dari cerita atau studi kasus itu kita tuangkan ke dalam sebuah use case diagram. Nah, tutorialnya ada di link ini atau kalian bisa lihat di channel YouTube saya. Judulnya tutorial use case diagram dengan Enterprise Architect versi 7.1. Nah, di situ sudah dijelaskan ya. Jadi saya tidak perlu mendemokan ulang karena sudah ada di video. Oke, selanjutnya pertemuan selanjutnya ya, pertemuan ke-7 karena 2 minggu lagi kita akan ujian tengah semester. Pertemuan selanjutnya ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai deskripsi use case, jadi lanjutan yang use case diagram ini. Lalu di pertemuan selanjutnya juga kita akan membahas mengenai tugas besar. Jadi kita setelah UTS nanti ada starting mengenai tugas besar ya. Di sini minggu depan kita bagi kelompoknya dulu, kemudian saya beri tugas untuk pembuatan SKPL awal. Nah, jika memungkinkan pertemuan ke-7 ini menggunakan Google Meet. Jadi kita bisa saling sapa, kemudian bisa berinteraksi secara langsung mengenai teknis dari pembagian kelompok, kemudian nanti untuk UTS-nya juga seperti apa. Oke, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Nanti jika belum jelas boleh ditanyakan di komen di bawah video ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.